Yap, ini ada rentetan pemain juga, tidak ada yang berubah, sama semua player dari game 1 sampai dengan game 2. Dan sekarang waktunya Land of Dawn akan menjadi saksi 2-0 atau 1 sama. Oke, kita sudah masuk ke Land of Dawn kali ini. Sementara teman-teman dari Kings dan juga RRQ Sena sudah berada di garis depan. Tapi lihat Celo yang pakai edit berada di XP lane. Rubinya dikasih ke Newt. Menarik. Apa yang direncanakan sama Newt nih? Dia bakal ketemu sama Lilia loh di gold lane. Artinya dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Benar-benar lebih cepat di clear minionnya sama Mataka tentu saja. Tapi di area depan sana Bubu bersama dengan Finsmoke udah saling melihat, saling colek-mencolek. Dan akhirnya Matilda dari Finsmoke mau tidak mau harus mundur dulu. Ini Melagris yang aku tunggu. Luyi sih gimana bentukannya, masa damage-nya aduh. Dia tuh kayak modal ini loh Lung. Kayak modal yang sekarang tuh building itemnya ke Genius, Holy, langsung Divine Glaive habis itu. Menjahat banget Menjahat, ya. item jahat. Item jahat. Capek. MM langsung hilang itu Pak. Itu makanya gak ada marksman untuk saat ini. Hilang sadadanya hilang. Hilang lah. Iya, benar-benar pilihannya juga kan nggak ada MM sama sekali dari kedua tim ya. Benar-benar takut. Oh ya, damage dealernya rata-rata magical. Iya betul sekali. Tapi kali ini dari RRQ Sena, mereka coba untuk membawa Finsmoke dan Banana bersama dengan Red Ripal tentunya mencari stack untuk Red Ripal setidaknya sampai nanti di level 4 dia akan memberikan Detona's Welcome to Mobile Legends. Yap. Nih, dari monster jungle-nya juga udah langsung diambil-ambil. Sementara itu Banana masih santai di dalam lane-nya, mengusir mundur edit perlahan, tidak boleh keluar dari outer turret-nya. Newt di bawah malahan sepertinya berhasil ya. Ini atau memang freeze dari land. Lilianya ya udah nge-freeze aja. Tapi gagal nge-freeze sih, orang masih ketemu di titik tengah masih sama. Iya sih. Masih sama. Ya mungkin gerobak goldnya aja yang hilang. Enggak juga. Malah dapet tuh barusan takannya. Tapi malah ada satu Red Ripal bisa dapetin turtle. Yang pertama di menit kedua tentu saja. Kali ini RRQ Sena sepertinya udah mulai mendapatkan report permainan di arah early-nya. Dan jujur ini Matildanya harus nempel terus sih berarti. Ini Finsmoke Rico harus nempel terus sama Red Ripal. Kenapa? Karena ini adalah combo yang mungkin pernah kita lihat sebelumnya di level yang internasional. Salah satunya adalah yang pernah menggunakannya V-Wise yang paling sering lebih tepatnya. Karena ini harus benar-benar jalan berbarengan. Jadi poros rotasinya bakal dipegang sama si Finsmoke Rico. Wah ini Celo-nya udah berubah lagi. Yap, berubah lagi dengan robot yang udah diandalkan. Sementara itu dengan missile expert yang udah dikeluarkan, Newt-nya cukup tertarik. Hanya saja Newt masih sangat kokoh dan juga gigih untuk mempertahankan satu outer turret yang dia milikin. Yes. Satu gold shield setengah bahkan udah bisa diamankan oleh anak-anak Kings. Sementara itu dari RRQ Sena mereka coba untuk merespon. Ini dia nih. Dengan adanya pergerakan Cycling Eagle ke arah Newt, bahkan Flicker pun harus terpaksa digunakan. Kali ini RRQ Sena langsung membobardir ke area bawah. Gold Shield-nya mirror yang benar-benar baik sekali. Sudah mulai ada teleportation dilakukan di sana. Bubu dan juga Melagris datang membantu supaya anak-anak RRQ Sena nggak bisa dapetin objektifnya. Sama-sama menghabiskan shield turret yang ada di area outer turret bottom lane dan juga top lane. Hanya tinggal menuju ke step selanjutnya, yaitu menumbangkan turret tersebut. Tapi sekarang pertempurannya kembali lagi, langsung dibanting begitu aja, ditumbukin. Ini begitu kuatnya juga berubah sudah. Langsung disetrum begitu ya, sampai Banana yang masih bisa kabur dari tersebut. Nah, sekarang di bagian bawah Ruby, engkau mau pergi ke arah mana? Rubinya dikeroyok habis-habisan, hilang sudah Ruby kali ini. Dan terbuka kesempatan untuk bisa mendapatkan ke arah outer turretnya. Wow, akhirnya RRQ Sena bisa mendapatkan satu momentum di bagian bawah setelah menghilangkan Ruby juga, tapi tadi hampir juga menghilangkan Lolita Bubu. Jadi ini El Momento udah mulai pelan tapi pasti diamankan oleh RRQ Sena. So, di menit keempat ini turtle yang berikutnya juga mulai hadir. Dan ini dari King sepertinya mereka harus berputar otak lagi. Apa yang harus dilakukan setidaknya bisa dapetin objektif di arah Gold Shield ataupun juga di turtle. Ini kebalikannya sih, RRQ Sena nggak mau kalau seandainya late game dipegang sama Kings. Karena Kings bawa Aulus balik lagi. Bodoh itu dikeroyok dong. Untungnya dipanggil dengan Guiding Wind. Kegunaan Matilda udah langsung diperlihatkan. Ini dia manfaat menggunakan Matilda.
bisa memanggil temannya dengan sangat cepat. Kalau nggak terkurung tadi itu Pak. Mau ngejar ke arah mana? Tidak ternyata karena teleport yang dilakukan tidak diikutin oleh siapapun pemain dari Kings. Iya, tadi di versionnya memang belum ngajak orang-orang juga, tapi udah ada 4 member dari RRQ Sena yang udah siap banget untuk menghajar ke area pertahanan dari Kings Esports. Sementara itu dipimpin oleh Vinsmoke di garis depan. Red Triple ditempel terus berserta dengan Bubu yang udah naik ke arah atas, tapi Selo akan menjadi korban pertama kah? Tapi ternyata Selo yang masih bisa menghindar lewat manipulation dibuka oleh Warlord, membuat dari anak-anak dari RRQ Sena mencoba untuk memperlahan tapi pasti mundur ke arah belakang karena Vinsmoke sendiri sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Waduh, Vinsmoke masih bisa selamat dong. Tapi barusan apa yang dilakukan oleh Warlord begitu baik, membuat apapun yang direncanakan oleh Kings untuk membalaskan keadaan itu langsung bubar jalan, Pak. By the way itu juga damage-nya pada nanggung ya. Jadi kayak nggak bakal bisa langsung dapetin eksekusi yang matang. Karena balik lagi Kings K-Dot-nya ini butuh level 12. Masih butuh 4 level lagi dan secepat mungkin lebih tepatnya ini harus di babysit banget dari Kings-nya. Gimana caranya biar K-Dot bisa nge-carry the game, dapetin level 12, palunya jadi lebih maksimal dan lebih mengoptimalkan dari skill-skill yang nantinya bakal dia miliki, termasuk dengan basic attack yang nantinya bakal lebih luas. Ini monster jungle-nya diambil terus, Yes, Pak. itu dia. Dan Red Triple makan banyak banget termasuk dengan dari turtle-nya. Wah, itu dibanting tapi sama Fendernya kena juga. Ada satu pergerakan tadi yang dilakukan juga oleh Nier ke bagian belakang. Namun untuk sekarang Luyi-nya mulai dengan diversion rotation. Edit yang menjadi korban ditabrak lagi. Cycling Eagle, Bubunya mundur. Sementara itu ada satu korban yang langsung jatuh dari tubuh King, tapi tidak ada dari RRQ Sena. Ya kan, damage-nya nanggung kan. Yep. Iya. Jadi kayak ketika satu kali Banyak regen banget. aja Red Triple langsung ngisi banyak banget lebih tepatnya. Dan ini modal Guardian Helmet ya. Ini kayaknya Red Triple bakal makin strong banget dan makin sulit untuk ditumbangkan. Bener. Sudah ada Black Source dikeluarkan sama dengan Newt. Sempat mengeluarkan nama Vended, tapi Taka langsung merespon dengan sangat-sangat baiknya. Sehingga teman-teman dari Kings kali ini nggak bisa terlalu gegabah. Apalagi Newt yang nebein ke arah turretnya. Hasil yang cukup sembrono dilakukan oleh Kings Esports. Mereka mengeluarkan banyak source skill tapi nggak bisa menumbangin Taka di arah atas. Tapi itu terbuka lebar untuk dapetin turtle berikutnya bagi Red Triple. Itu Pakito juga barusan nge-cut langsung minion. Berarti wave minion yang ada di bagian tengah pastinya akan bisa dimenangkan juga oleh pemain dari RRQ Sena. Kecuali editnya barusan emang berhasil mengamankan juga wave minion. Berarti masih selamat sejauh ini. Ini pertarungan yang cukup slow ya dari kedua tim. Karena dari poin kalian juga cukup sedikit di menit ke-7 ini bahkan. Tapi kalau gue lihat dari RRQ Sena ini dia ada lebih dominan di area bawahnya. Dan mereka benar-benar mau ke rotasi. Tinggal menunggu dari diversion dari Melagris menurut gue sih. Jadi dia udah siapin senjata pamungkas dari Red Triple sendiri. Tinggal menunggu Warlord-nya juga akan muncul juga dengan reward manipulation. Bahkan di menit segini udah ada item yang udah lumayan sakit Pak. Waduh, itu Numen Blastnya kena dong barusan dan Lilianya menjadi korban. Belum lagi Luyi juga berhasil mengantarkan dengan adanya diversion rotation. Missile export nggak kena ke arah siapapun, pergi lagi dari area tersebut. Harus all in gitu gak sih? Hanya untuk satu hero loh. Apakah ini bakal jadi keuntungan tentunya bagi teman-teman dari RRQ Sena? Karena mereka tuh kayak sekitar 2-3 ultimate dulu dikeluarkan, baru satu hero. Itu baru satu hero. Dan itu Taka. Bayangkan kayak Warlord-nya pasti bakal bebas banget di lini belakang. Dan ini bakal jadi tugas bagi Banana. Gimana caranya biar dia mainin rotasi dan split pushnya. Waduh, Cycling Eagle dikeluarkan, nabrak sudah. Sementara itu dengan adanya satu lagi reward manipulation, tapi konsel langsung dikeluarkan. Mereka mendapatkan movement tambahan. Berhasil kabur dari area tersebut, tapi satu lagi pergerakan dengan adanya diversion rotation. Red Triple-nya bisakah dia bertahan? Karena dengan adanya satu regen SP yang dimiliki cukup baik sekali. Selo sedikit lagi HP tersisa. Takanya mulai mengamuk. Melagrisnya tertinggal seorang diri. Plexus dikeluarkan, namun untuk kali ini Banana hadir. Luyi yang bersembunyi di dalam rumputan pun langsung kena asam lambung, ditumpuk perutnya. Ya kan, gimana caranya gitu loh. Warlord dia bagus banget di belakang dengan posisinya. Red Triple dia gak bakal bisa ditumbangkan walaupun dengan 2 ultimate. Butuh 4-5 ultimate ini nih untuk menumbangkan dinosaurus yang masih belum punah untuk saat ini. Dan bahkan Banana dia kan akan melakukan tugasnya dengan eksekusi atau split push. Cuma 2 pilihannya. Dan dia datang untuk menjadi eksekutor, terbukti. Udah ada gambarannya. Itu loh cara mikirnya pro player tuh gitu tuh. Iya loh. Rata-rata tuh. Ini juga dinosaurus yang belum punah. Ini kalau pas meteor jatuh ke bumi, yang punah meteornya, Pak. Gak gitu. Dia hanya mah ketawa. Gak gitu dong. Dipikir meteor ini di detonasi welcome tuh. Iya, pas tadi telan tiba-tiba. Pas meteor jatuh sini tabrak stuck 25 nih gitu. Enggak bro, enggak gitu bro.
dinosaurus. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Banana pun harus ditumbangkan di area atas sana setelah King Kedot bisa mendapatkan 1 poin killnya. Tapi sisi lain, Lord sudah berjalan di area atas. Lord yang biasa ya di menit 9 seperti ini tentunya akan membuat 1 atau bahkan 2 inner turret dari Kings Esports bisa rontok. Bisa rontok. Dan sekarang kemungkinan di bagian bawah juga akan menjadi korban pertama. Dan Thunderbelt pun menjadi milik dari Retrieval. Akan semakin tebel lagi. Iya, tambah efek slow juga dari slow-nya, Thunderbelt. damage-nya. Iya. Bakal merepotkan apalagi dari segi gold mereka udah unggul jauh dari Araki. Yes, 2 inner turret bisa diamankan oleh anak-anak Araki Sena kali ini. Mereka masih coba untuk mendapatkan beberapa lagi. Dan yes, ternyata dari Retrievalnya belum memiliki stack. Tapi skill ngegal yang masuk ke arah depan sana cukup membuat anak-anak Kings terkaget-kaget, terheran-heran. Sehingga mereka coba untuk mundur lagi, men-setup lagi apa yang harus dilakukan. Dan Araki Sena mencoba untuk memberikan space untuk Retrieval dapetin 25 stack. Nih ngejaga stack itu juga harus mikir loh Pak. Iya. Biar nggak kecil-kecilan. Sementara itu apa yang dilakukan oleh Finsmoke Rico memancingkan dari Fury-nya. Berhasil langsung mendapatkan karena player tersebut. Bahkan 2 orang kali ini menjadi korban dari RRQ Sena. Wah, ada yang Fury udah lumayan berasa sekarang apalagi di menit 3 di level 13 masalahnya Pak. Ini bisa menjadi momen terbalik ya kalau bisa ditahan sampai late game bagi Kings Esports. Permasalahan utamanya adalah karena kita tahu bahwa ini teman-teman RRQ Sena tuh mau secepat mungkin gitu loh nge-end game-nya. Sebelum nanti K-Dot itu bakal jadi masalah. Kenapa? Karena kalau dia udah punya kayak modelan Windtalker, Berserker Fury, itu mau dinosaurus sebesar apapun stacknya, ya pasti bakal jebol-jebol juga sih. Kecuali dia bikin karat toilet armor dari Retrieval-nya. Itu the power of axe-nya itu udah berasa banget ya. Iya. Dia nge-charge ngebut. Passivenya War X gratis. Siapa itu? Gak jadi Pak. Gak jadi. Sudah mulai ada info-info, ada notifikasi dari version nih, tapi ternyata nggak jadi. So ini dia itemnya Profesor di menit 12. Thunderbelt dia mau Athena Shield. Dia nggak mau kalau nanti bakal kena combo Yin Yang-nya Melagris. Melagris NOD sih. Jadi dia nggak damage banget. Totalnya in a way dia punya Luoi. Atau jangan-jangan dia bakal berencana untuk langsung ke arah ini ya? Buset dah, udah nggak berasa lagi itu badan dari Pakito karena mereka bisa mau pergi ke arah mana? Sempatkah mereka langsung pergi dan benar aja Luyi kali ini menyelamatkan pergerakan pemain dari Kings. Malah Melagris seorang delay menjadi korban. Namun pertempuran terus berlanjut dengan dari manipulation. Mau pergi ke arah mana? Newt nggak bisa lagi. Newtnya nggak selamat. Bubu pun harus mengeluarkan flickernya beserta dengan Selo yang kabur dari area tersebut. Ada pergerakan dari K-Dotnya yang masih belum ke spot. Tapi untuk Finsmoke Rico tidak mau mengejar. Wah, ini 2 ditukar 1 untuk Kings dan juga RRQ Sena. Terbuka lebar untuk Lord yang udah enhance tentunya. Ini akan menjadi santapan lezat bagi RRQ Sena. Menghancurkan objektif yang ada dari Kings Esports. Tapi udah ada diversion dikeluarkan. 3 member lihat di sana udah siap-siap. Surprise. The King is back. Lihat betapa Lucy harus tumpah di depan sana. Kita berikan Luoy-nya. 3 member dari Kings Esports kali ini dalam ancaman. Looking for more, looking for wipe out. Tapi ternyata Newt kali ini masih bisa selamat. Tapi gempuran gak sampai di situ aja. RRQ langsung meta penggaris ke arah depan. Reward manipulation dibuka. Newt, where are you going? Dia masih bisa bertahan. Tapi Ame Founded-nya digagalkan oleh Taka. Wah, gagal dong. Dan mereka pun menyanyikan agak ada sedikit 10-15 detik waktu untuk tidak menyentuh ke arah Lord. Dan tadi missile expertnya benar-benar expert sih. Itu dia. expert Pak. Retrieval tahu timingnya. Dia benar-benar mainin banget dari satu momentum yaitu adalah missile expert. Dan itu langsung nge-cancel 5 hero yang nempel jadi 1 titik. Itu rugi juga sebenarnya. Jadi mungkin ini bakal jadi pelajaran. Bubu kalau udah ngeliat hal kayak tadi ya, itu dia bakal harusnya lebih nungguin di bagian belakang dari diversionnya. Oh, paling belakang jadi ya. Paling belakang. Jadi dia nggak ada titik tengahnya. Benar. Karena kan kita tahu ketika diversion itu kita nggak langsung di titik tengah munculnya, tapi sesuai di mana kita berdiri. Bukan main, ini penyergapan lagi dan Pakito kembali menjadi korban. Barusan ada Guiding Wind yang memanggil langsung pergerakan dari Retrieval dengan menggunakan baratnya. Siapakah yang menjadi korban, di mana ada Nu-16 yang barusan terjadi. Namun untuk sekarang Luyi-nya mulai memberikan bagaimana aksinya, malah langsung hilang juga. Berhasil diamankan juga beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Sena. Udah ada 3 player yang hancur walaupun mereka memiliki Lord, tapi ternyata mereka kehilangan 3 player Pak. Ya lose racing late
game nih. Aulus Racing ini Makin Oh, lebih Leno. mengerikan tentunya dengan kehadiran dari K-Dot yang udah punya Blade of Despair bahkan. Dia juga udah punya satu Malefic Roar jadi lebih mematikan lagi dengan satu Undying Fury dan dia baru mau menuju ke Windtalker sepertinya. Tuh balik. Wih. Cepet ya. Iya. Ini Aulus balap. Itu Tapi kapaknya isi karbu kali lu. Knalpotnya racing, ininya karbu ya Pak. Tapi kalau kita lihat nih baru menit 15 ya Pak Pulung dan juga Profesor. Kalau misalnya dibawa sampai menit 18 nantinya di arah Lord yang udah ngeri banget, Lord yang udah evolve, ini bakal mungkin bisa jadi beda cerita. Apalagi Kings perlahan tapi pasti, walaupun dia tadi kehilangan Lordnya, dia masih bisa untuk menculik satu persatu member dari RRQ Sena di bagian atas. Ini RRQ Sena berarti kalau sampai dengan main ke-18 nantinya, kalau menurut gua untuk damage dealer utamanya udah harus berganti ataupun dari Lilianya nggak boleh kena sama sekali loh Pak. Karena siapa lagi? Masalahnya yang pasti fighter yang di depan ini akan menjadi korban dari Luyi loh. Kalau emang Luyi nggak bisa diambil. Walaupun Loi-nya tadi nggak terlalu bikin item attack ya. Yap. Untuk Magic Burst-nya nggak bikin Holy Crystal, dia nggak bikin Genius One. Tapi kan capek Pak, bentar-bentar jalan ketarik. Bentar-bentar jalan ketarik, itu yang nyerang psikis masalahnya. Dikit-dikit ketarik. Psikis Pak, mainannya kalau Luyi mah. Kalau Yves itu kan narik kaki kan, megangin kaki. Ini kalau Luo ini emang narik badan. Iya. Capek. Gue mau maju, mau mukul gantian apa, gitu kan. Tapi nggak bisa. Dijauhin jaraknya malah sama Loi. Pak Kito udah mulai split ya. Oke. Pak itu udah coba untuk defense di area atas tentu saja karena dari minion wave-nya itu bakal merepotkan banget kalau mereka sampai kehilangan satu inner turret di bagian atas. Tapi di sisi lain di bagian ambush ini udah saling menunggu, saling membuka celah siapa yang duluan akan termakan oleh pancingan-pancingan yang dibuat oleh K-Dot ataupun sama Red Triple. Ini bakal bahaya banget, apalagi bentar lagi Lord-nya akan muncul lagi dan lagi. Lord yang sudah evolve juga, Lord yang udah enhance di menit ke 16:45. Nih masih menunggu di area dari Lord, menunggu kehadiran mungkin rumput yang memberikan cerita tersebut akan tetap dijaga lagi ya. Atau akan ada episode 2-nya nih Prof. Tetap di rumput tersebut. Ini nunggu diversion Rumput kecil. Rumput yang berdiam bukan berarti tak berbahaya. Iya, rumput yang diam bukan berarti rumput itu tidak berbahaya loh. Betul. Ngeri. Hilang? Pindah ke belakang rupanya. Dan sekarang pertempuran dia akan terjadi di area dari Purple Buff Guiding ataupun Cycling Eagle tadi langsung nabrak juga ke arah Newt. Mau pergi ke arah Madana masih bisa selamat. Reload langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Bubuya masih bisa kabur, masih bisa selamat, masih bisa lari dari area tersebut. Barusan mereka mencoba untuk mengusir mundur habis-habisan pemain King agar tidak bisa lagi mendekat ke area dari Lord tersebut. Sementara itu dari pergerakan Aulus tidak mau menampakkan wujudnya dan sekarang waktunya ketahuan. Wah, itu K-Dot bener banget posisinya ada di situ ya. Dia menunggu barangkali setelah teman-teman diusir mundur, Araki yang melakukan serangan terhadap Lord, dia bisa colong ke arah Retribution-nya. Tapi kita lihat aja dari arah Sena mereka masih coba komit ke arah Lord-nya. Tapi di sisi lain dari Kings mereka coba untuk mengambil beberapa objektif terlebih dari seorang K-Dot. Mau ngambilin satu orange buffet terlebih dahulu Minion dan top lane, masih minion top di reset Iya lagi. loh. Dan minion top lane-nya udah berjalan sampai maju banget dan Newt sepertinya sadar akan hal itu langsung coba untuk ke defense terlebih dahulu. Nah ini saling menjaga aja. Tapi Banana memulai sebuah invasinya, memberikan sebuah tumbukannya. Cycling Eagle nabrak juga, tapi ada di situ yang dimiliki oleh beberapa pemain ini. Cyclone Eye. Namun sebuah pergerakan yang begitu indah dilakukan oleh Melagris lewat satu damage yang dia miliki. Gak ada yang tahu. Udah langsung dikeroyok begitu aja. Rival Melagris langsung dikeluarkan juga Warlord untuk mendapatkan posisi yang begitu baik. Tapi Newt di bagian belakang perlahan tapi pasti mulai mendekat ke bagian depan. Ada beberapa pemain yang mungkin udah mengalami begitu banyak darah yang begitu habis. Tapi Red Rivalnya udah masih didapatkan, tidak ada retribution. Kaido juga mendapatkan hal yang sama, pergi ke arah mana lagi, diversion rotation, pindah lagi kah. Tapi Bubu di bagian bawah menabrakkan diri juga dari Vince. Rico mau pergi ke arah mana ini pergerakan yang karena mereka terus-terusan melakukan sebuah fight. Di mana fighter badannya tebal-tebal udah kayak beton baja masih
Masih ditumbuk, diajar, dihabisin. Tapi Warlordnya ditarik lagi. Wow. Di cancel. Tapi di cancel dari Bubu. Jadi Bubu dalam ancaman yang besar karena Immortal ya harus pecah di tangan anak-anak di sana. Dan Banana mendapatkan Bubu 4 poin kill. Kali ini King dalam ancaman besar. King Eagle karena seorang Newt, tapi nggak ada yang nge-backup. Membuat Newt gak bisa pulang karena teman-teman dari Anarki Sena dapetin ke arah tengah. Langsung meta penggaris mendapatkan satu base turretnya. Waduh. Kayak gini nih. Kalau fighter berantem tebel-tebel, ya 2 hari Pak. Ya itu dia, balik lagi dengan kehadiran dari Melagris ini unik banget men ini pemain. Dia mengubah tempo permainan jadi petak umpet. Iya, itu. Hide and seek. Gila sih itu tadi. Asli itu momentum banget sih. Itu rare sih. One in a million. Itu gila cuy, sumpah. Itu gak ada yang tahu itu luarnya kemana. Tapi kali ini Wah, ini Lordnya nih siapa lagi yang akan mendapatkan? Karena Anding Biru dan langsung dikeluarkan. Sedikit lagi Happy Trisa dari Lordnya, siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut? Tapi ternyata malah Idin. What? Kingsnya berhasil langsung mendapatkan ini tersebut. Tapi Idin pun menjadi korban malam untuk kali ini. Ada Lilia juga yang langsung menghilang. Mau pergi ke arah mana mereka? Tapi Melagris yang berhasil langsung didapatkan. Banana yang mulai mengamuk. Ada pergerakan lagi di Vinsmoke Rico. Warlordnya ada di bagian belakang. Mereka bertiga di bagian tengah. Walaupun mereka kehilangan 2 playernya, tapi setidaknya 3 player ini bisa mengamankan posisi RRQ Sena. Apalagi ditambah dengan adanya Lord yang sebentar lagi akan muncul bagi RRQ Sena. Mereka akan membombardir pertahanan dari Kings. Isnya bagus banget, kayak dia targeting untuk combo ke arah seorang Red Triple. Karena dia tahu kalau Red Triple nanti pakai ini ya, pakai Detonas Welcome to my channel. Yap. Dia itu ya bakal stay di satu tempat. Dan dia langsung manfaatin untuk dari segi combo dispersion rotation. Bonus magical damage dealernya benar-benar dimaksimalin ke arah Red Triple. Oh, ternyata malahan Kings yang dapetin satu Lordnya. Iya, Idit loh tadi. Wow. Iya, wow. editnya Selo. Bukan Aulus, bukan Barat, Idit. Gila, ini Selo mekanik tinggi ini pertandingan kepada kita juga. Dan ternyata bisa dapetin satu inner turret di bagian atas satu persatu. Dari turret milik RRQ Sena udah mulai dirontokin, bahkan udah mulai ada setup tuh. Dari anak-anak Kings sudah tinggal nunggu diversion yang keluarkan. Hati-hati Late kamu. gamenya ngeri loh K-Dot ini. Dia benar-benar late game hero insurance banget buat Kings. Ini masalahnya Luyi dalam keadaan kalah aja itu bisa ngagetin loh. Gimana menang? Gue tinggal nungguin gimana mereka ketika super minionnya berjalan dan di 3 lane yang berbeda, mungkin menuju ke arah base turret. Itu tiba-tiba di samping base-nya itu langsung ada diversion. Waduh. Dan kayak yang gue bilang tadi, Bubu udah ngelakuin ultimate duluan. Jadi ketika diversionnya nongol, boom, dia bakal langsung memberikan efek stun yang luar biasa. Oke, tapi ini teman-teman dari King sepertinya belum berkumpul, menunggu sampai datangnya K-Dot di sana. Dan ya sini dia nih. Sambil menunggu El Momentonya, mereka akan coba untuk Divine dapetin Glaive, dia mau glowing kayaknya. Atau Genius. Pokoknya Dari- udah ada Winter, Melagris susah disentuh sih. Wah, bener sih. Ini gue ngelihat item barusan kayak galeri item defense loh. Galeri Item defense. Serius. Itu item defense semua Pak. Bener. Ini diberantemin Ini nggak ya, tahu nih. Lung, wisata preparation. Iya. Bisa tapi menit 31 kali berantemin kalau emang dibiarin aja tuh yang Bisa. fighter ya tanpa ada magical damage-nya. Tapi mau gak mau mereka harus pulang dari Kings Esports. Karena lihat di area tengahnya udah mulai dimajuin cita-cita minionnya. Udah bakal sampai ke base turret. Tapi lihat dari anak-anak Gak nongol sama sekali, gak mau lebih tepatnya. Iya, masih di tempat map yang gelap. Gak mau sampai kelihatan Asli ini satu hidung. kapak sih gila nih late game. Tuh lihat kapak. Dar. Memang kapak dewa ya bisa dibilang ya. Seandainya Scarlet Phantom. waduh, Buset, attack speed-nya sangat attack speed cepat. kritikal juga Critical ya. stay sih. Jadi kalau Oke. misalkan kritikalnya 1000 ya dia bakal ngehit 1000 3 kali. Yoi, capek loh itu nge-defense-nya Nah jujur-jujuran ini dia aja. late game Aulus Racing. Untung Aulus tidak setiap naik level tidak menambahkan movement speed dia ya dari charge yang dia miliki, tapi mulai maju juga nih pemain dari Arkisena, di mana Lordnya pun kali ini berhasil mereka amankan. Pindah dong, mau pergi karena mereka tidak mau fight, mereka pulang. Wah, Kok hilang? Kok hilang kalau Kok hilang? kata Arkisena. Udah Gila, nggak itu usah war. Standby dan komunikasi yang luar biasa banget dari Kings. Asli decision makingnya sih lebih tepatnya. Iya. Mereka tahu mereka bakal nge-lord ya kan. Mereka bakal ngebersihin dengan cepat. Dan mereka udah punya late game DPS yang sangat mematikan, yaitu adalah Aulus. Mereka mau memberikan surprise lagi sepertinya setelah ini. Apakah akan ada di samping base di bottom lane sana?
Karena minionnya di freeze di bottom lane, disiksa perlahan-lahan Artisena. Mereka benar-benar harus lebih bermain hati-hati saat ini. Banana kali ini harus keluar dari rumputan. Walaupun dia punya immortal, tapi kalau immortalnya pecah ini jadi salah satu kerugian juga bagi dia. Ataupun juga teman-teman yang lain sedang bertanding. Asli, Bubu Tapi- combo gak sih Bubu? Bubu, mana Bubu? Combo nih. Tinggal Combo. nunggu ya. Nunggu banget di diversion. Dia teleport langsung kena efek stun. Oh itu gila sih Bubu nih. Kuncinya ada di Bubu dengan Neon Blaze-nya Come sebenarnya. on men, ayo men. Combo ini. Kita jatuhnya jadi gregetan mau ngeliat ya. Iya. Mulai maju tuh ke depan tuh. Oke, mereka ingin mendapatkan langsung dulu ke arah satu base area yang ada di area atas. Namun untuk sekarang diversion rotation mulai aja memberikan efek yang begitu baik. Banana satu immortal pun harus pecah. Disusul juga dengan adanya Bubu yang pecah immortal tapi di area bawah. Ini Peter Turretnya juga bisa diamankan. Banana kali dalam keadaan tidak baik-baik saja. Untuk dia masih bisa selamat. Dan di menit ke-25 ini Lordnya sudah evolve. Bisa diamankan oleh RRQ Sena. Dengan 2 inhibitor turret yang jebol. 30 menit dari sini. Deng. Dengan Oke, suara. masih memiliki defense yang sama-sama kuat. How to end ya emang salah satu caranya adalah dengan team fight besar sih. Menyisakan Aulus untuk memenangkan winning condition dari Kings. RRQ Sena menyisakan sekitar 2-3 member, itu baru mereka bisa melakukan end game. RRQ Sena jalan terbaiknya jauhi rumput. Jauhi rumput dan mulai bersama-sama lebih tepatnya. Tapi bersama-sama sekalipun terkena efek dari dispersion rotation, iya hilang juga dikomboin bareng sama Neot dengan Am of Vended. Ada Bubu di belakangnya. Wah ini dilema tingkat dewa. Iya. Udah mau set up nih Pak. Mau bilang Dilema tingkat dewa United Esport. Wah. waduh. Keren gak tuh? Boleh Tingkat sih. dewa United. Tim yang bertanding juga di MDL bro. Benar, besok baru main. Besok main. Benar. Tapi kalau tadi gue mau bilang adalah dekati rumput, jauhi rumput dekati teman. Tapi ternyata susah juga kalau deket-deket sama teman. kalau dengan Iya, diversion. kan ada dispersion rotation. Yin Iya. yang. Capek juga nih dari RRQ harus berputar otak nih. Kalau Ya. mereka mau menang, apalagi Lord lagi dan lagi. Ini kalau dihitung-hitung Lord yang ke-6. Iya. Dengan 74.339 darahnya. Combo dispersion rotation makin late game juga makin mengerikan. Yin yang. Akunya bucin, kamunya nggak sayang. Ya. Yin yang. Kamunya aku posting, kamunya malah ngilang. Ayo dong. Dipaksa saya. Web, tapi ini kayaknya Kingsnya dipukul mundur loh kalau di atas sana. Kalau di take over bahaya. Soalnya bakal bisa tercuri 4 lawan 4 loh ini. 4 lawan 4 masalahnya. Ruby sama Pakito lagi berantem juga tuh di bagian atas. Kedot, mau pindah ke arah mana nih? Pakitonya mau digas gak benar-benar aja. Pakitonya mau digas tapi wave minionnya belum berhasil mereka amankan. Tapi setidaknya masih ada waktu untuk pemain dari RRQ Sena untuk pulang. Sementara itu Banana masih bisa pulang dan juga pergi. Tapi Lordnya, Red Triple-nya, ini yang membuat mereka menciptakan malah kehilangan momen sendiri. Gila di OP sama Banana dan akhirnya rencana besar dari Kings Esport harus tersia-siakan di area bawah tadi dan RRQ bersama dengan Red Triple tentunya langsung mengamankan Lord yang ke-6 ini. Fix Banana ntar malam sleep call yo. Asli men, itu outplay yang gak masuk akal sih. 4 ya? 4 dia hindari dengan flicker, 5 bahkan tiba-tiba hadir dan itu double jabnya dia simpen. Dia tahan. Asli. Wait. Wah, ini tapi udah dari one manipulation dibuka dari tengah, Lordnya udah bisa diamankan. Ternyata tidak. Kedot pun harus hilang. Detonas Welcome to Mobile Legends langsung menyelamatkan nyawa dari anak-anak RRQ Sena. Bubu hilang. 2 member Kings Esport pun harus menunggang nyawanya. Tersisa 3 dari seorang Newt, Melagris dan juga Selo. Apa yang akan dilakukan karena Lordnya begitu keras, begitu perkasa di garis 5%. depan sana. Capek Pak, itu capek banget lo diversionnya. Coba lihat Gak kerasa. darahnya sakit banget. Sementara dari Lordnya untuk pestarannya sendiri badar aja. RRQ dia. Sena 2-0. Wah. Diversion, rotation, dispersion gak cukup dan bahkan itu sempet gak ada miskomunikasi hingga Lord dengan 5% damage reduction itu benar-benar ya. Benar-benar dalam momentum yang dimana kita melihat damage sebesar apapun yang diberikan sama si Luoi
tidak kerasa. Asli. 25 menit fokusnya mulai hilang ketika sudah mulai memasuki menit ke-26. Wah. Harusnya K-Dot abis buka Undying Fury udah tahu 5% damage reduction dari Lordnya, dia langsung mundur. Tapi Harusnya. ternyata dia masih menunggu dan kita tahu efek dari terlalu lama menunggu menghilang K-Dot. Iya. Wah, Maksudnya Enggak, K-Dotnya. Benar. yang gue pikir tadi itu adalah sebuah pilihan yang mungkin yang cukup sulit untuk Kings ya. Iya. Di depannya ada Lord yang udah dijaga. Betul. Di atasnya ada rekannya yang mungkin udah memanggil. Benar. Udah memberikan informasi. Tapi ada wave minion yang belum kelar loh. Considerationnya apa? Apa? Iya, wave minion itu di Wave bottom lane. minion yang belum kelar. yang di Sebenarnya bottom lane mereka itu pengen dapetin banana dan mereka ngedorong dengan wave minion. Itu Iya. kemenangan Kings depan mata. Itu Ya, kemenangan. meta penggaris di bawah. Iya udah jelas banget. Iya. Karena 3 wave minion dan itu minion yang di menit 20-an kita tahu movementnya tinggi. Iya. Ya. Dia Damage-nya juga gede. Damage-nya gede ke arah base. Udah minimal makan rendang lah itu. Benar. Minion-minionnya. Bahkan tadi sempat kita lihat notifikasinya Yves dan teman-teman yang lain tersisa Red Triple udah recall pulang. Benar itu dia. Red Karena Triple ya ternyata sendiri. Sendirian. emang mau nggak mau itu Gua pikir balik sebenarnya semua gini, loh. sebenarnya gini loh, kalaupun tadi sebenarnya ya banananya tumbang, itu satu-satunya chance agar Anarchy Sena itu masih bisa bertahan adalah Red dengan Lord. Triple-nya. Red Dengan Triple. Lord. Iya. Dapat Lord. Permasalahannya adalah emang cukup timingnya. Dapat Nah. Lord nih. Minionnya berjalan, banana nggak ada 4 lawan 5. Wah, Boyi kan kita tahu kan dari tadi. Lihat betapa banyak damage-nya di akhir depan base-nya. Dispersion, rotation, dispersion. Iya. Tapi balik lagi. Iya kan? Pasti semuanya berekspektasi termasuk Kings kan. Benar. Tapi balik lagi jawabannya hanya tinggal bahagia atau tersakiti dan bener aja itu dia hasilnya tadi. Ini tapi gambling yang menarik sih dipertontonkan oleh teman-teman dari Kings. Mereka udah nggak punya cara lagi untuk gimana caranya nge-end game ini. Tapi mereka menemukan satu celah. Tapi itu satu celah dari 4 juta kemungkinan pun kalau kata dokter aneh mah tidak cukup ternyata untuk kali. Bener kan? Dokter Antum. Dokter aneh. Oh, dokter aneh. Dokter Strange. Oh iya benar. Ya kan satu dari 4 juta kan. Iya. Benar. Itu di bottom lane satu kemungkinannya loh. Tapi Iya. banana memotong itu semua menjadi kemenangan milik teman-teman dari Anarchy Sena. Berarti winning conditionnya tadi bagi Anarchy Sena adalah memanfaatkan blunder yang dilakukan Blundernya, oleh yes, Kings Esports. benar banget. Karena itu adalah blunder yang sebegitu kelihatannya. Yep. Kayak pertanyaannya kenapa banananya tidak terstun ya di sana? Iya. Kenapa banananya tidak tertangkap? Selincah itu kah dia atau emang jangan-jangan misinformation? Jangan-jangan teman-teman Kings ini mikirnya nggak ada flicker, tapi ternyata tiba-tiba ada flicker. Mungkin Kayak gitu. flickernya di detik-detik terakhir kali baru muncul. Mungkin. Iya. Terakhir saya main kayak gitu tuh sama Maipan, Pak. Itu info itu namanya info luar biasa. Oh. Jadi saya waktu itu pakai Moskov. Heeh. Lawan saya Yuzong. Nah, saya berani maju dong. Gara-gara ada info bahwa nggak ada naga kata Maipan. Saya maju, naga keluar. Lalu? Itu, ya saya mati. Masa Moskow bertahan lawan naga-naganya juga. Tuh gede kan banget. Pak coba lihat. Galeri item defense. Nah, itu Pak. dia. Bener. Yang tadi dibilang Lung, dengan informasi yang didapatkan, itu langsung bisakah untuk nge-end game ternyata belum. Flicker penyelamat apalagi dengan semua galeri item defense dan wisata dari preparation kita ini seperti sudah lengkap dengan 6 item yang dimiliki. Oracle segala macamnya, Immortal, Winter semuanya udah ada. Berserker Fury dan juga Scarlet Phantom pun udah dimiliki oleh seorang K-Dot. Dan bahkan K-Dot nggak pakai sepatu sengaja. Iya. Dia udah nggak butuh yang namanya Retribution, nggak peduli Retribution. Hit, Hit. Hajar terus sampai hajar, depan. pukul, baku hantam. Karena apa? Tadi aku udah mention kan sebelumnya bahwa ini adalah momen baku hantam untuk kedua belah Iya. tim. Betul, Dan benar-benar baku tumbuk nih Pak. Baku Semuanya Pak tumbuk. fighter ya Pak. Boh. Baku belah juga. Pak. Baku belah. Oke, sesaat lagi kita akan melihat lagi bagaimana post Sekalian aja game-nya baku nih. bumi nih. Wah, paku, Paku, Pak. Pak. Paku. 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 Beda ya? Paku. Paku itu. Wah. Tapi kita akan lihat juga nih. Apa yang mau dilihat? Ini Post game. informasi dari post game recap kita. Gimana ya damage-nya? Tuh Yes. damage-nya nggak gede. Iya emang nggak gede. Kecil-kecil Karena emang. fighter deh. Bukan masa jarang nge-fight-nya Iya, juga. fight-nya. Hah? Hah, mundur. Mundur. Hah, mundur. Wipe out. Kok mereka dapat Lord? Iya. Mau ditumbuk, lah hilang. Lah hilang. Apa sih ini? Gitu ya. disamperin apa Vince Mokriko. Lah, kayaknya tadi saya nyundul orang deh. Langsung hilang 4-4. 28 menit 38 detik match kita kali ini.